Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Brilliant Accountant, tempat asik dan seru untuk belajar akuntansi. Ini merupakan video pertama saya di channel ini. Di video kita kali ini, saya akan mengupas cara melakukan pencatatan akuntansi di sebuah perusahaan jasa. Video ini akan menjadi bagian pertama dari beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. So, stay tune dan silahkan ikut penjelasannya secara bertahap hingga pemahaman teman-teman juga dapat lebih optimal. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah bersedia subscribe channel ini dan menonton video-video di channel ini. Doa saya agar teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Oke, di video kita kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan soal terkait dengan pencatatan akuntansi ataupun pembukuan di perusahaan jasa. Ya, penjelasan yang akan saya berikan ini terkait dengan prinsip-prinsip pengatur akuntansi yang biasanya ada di semester awal dari jurusan akuntansi. Ya, nah, perusahaan jasa yang akan kita bahas contoh kasusnya di video kita kali ini adalah usaha penjahitan baju, ya, yang didirikan oleh Ibu Mona pada tanggal 2 Mei 2016 dan diberi nama Cuan Busana. Selayaknya sebuah usaha yang baru saja didirikan, maka tidak terlalu banyak transaksi yang terjadi di bulan-bulan awal operasionalnya, ya teman-teman. Nah, di soal ini diinformasikan bahwa selama bulan Mei 2016 terjadi 9 transaksi, ya, 9 transaksi yang tentu saja 9 transaksi ini harus dicatat di pembukuan Cuan Busana. Nah, untuk itu soal ini akan mengupas bagaimana pembukuannya, ya. Mulai dari apa? Mulai dari, bisa dilihat nanti di bagian yang saya blok ini, ya. Mulai dari pembuatan jurnal umum, lalu memasukkan jurnal ke dalam buku besar dengan menggunakan format akun standar, ya. Lalu kemudian memindahkan angka-angka dari buku besar tersebut ke sebuah neraca saldo per 31 Mei 2016. Lalu kemudian membuat jurnal penyesuaian, ya, yang diperlukan per 31 Mei 2016 juga. Tentu saja jurnal penyesuaian ini akan mengambil informasi dari baris yang saya blok ini, ya. Ada 4 data atau informasi yang bisa dipakai nanti untuk membuat jurnal penyesuaian. Lalu setelah itu diminta membuat kertas kerja 10 kolom. Kemudian kita diminta menyusun raca laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, dan terakhir membuat jurnal penutup dan jurnal baliknya. Itu adalah tugas yang harus kita selesaikan untuk soal ini, ya. Tentu saja dengan mengacu pada chart of account yang ada di bagian bawah dari soal ini yang saya blok ini. Kenapa ini penting? Karena chart of account ini adalah akun-akun yang dipergunakan untuk mencatat setiap transaksi di Cuan Busana, gitu ya. Bisa dilihat di sini bahwa akun-akun dengan kepala 1, ya, merupakan akun-akun aset, sedangkan akun-akun dengan kepala 2 yang saya blok ini adalah akun-akun hutang atau kewajiban. Lalu akun-akun berkepala 3 yang saya blok ini adalah akun-akun ekuitas. Lalu akun berkepala 4 yaitu pendapatan jasa, dan terakhir adalah akun berkepala 6 yang merupakan beban-beban, ya, atau biaya-biaya. Jadi sudah lengkap informasi yang disampaikan. Kita akan mulai pengerjaan soalnya, ya, dari tanggal 2 Mei 2016. Ya, kita lihat di sini saya sudah menyusun template-nya, ya, untuk pengerjaan soal. Jadi tinggal memudahkan kita untuk mencatat transaksinya saja, ya. Oke, tanggal 2 Mei kita isikan di sini.
Oke. Untuk membuat jurnalnya, kita baca dulu bagaimana keterangannya. Disebutkan di sini bahwa sebagai setoran modal pendirian Cuan Busana diserahkan bangunan ruko alias rumah toko beserta tanahnya yang masing-masing seharga 60 juta untuk rukonya dan 35 juta untuk tanahnya. Dengan demikian, untuk transaksi ini kita akan mencatat adanya penambahan ruko dan tanah, gitu ya. Dan sebagaimana konsep akuntansi yang mungkin teman-teman masih ingat dan juga ada dibahas di video-video saya yang lain, ya, bahwa kalau ada penambahan aset, maka aset tersebut kita catat di sisi debit. Nah, maka kita akan catat di sini tanah dan bangunan, ya. Apakah dua akun ini ada di chart of account? Ternyata ada, ya. Tanah itu kodenya 13310, bangunan 13210. Maka sudah benar kita tulis tanah dan bangunan, gitu ya. Dan angkanya berapa, Pak? Angkanya adalah, kalau di soal disebutkan tanahnya adalah 35 juta, ya, 35 juta. Sedangkan bangunannya 60 juta. Oke, kita tulis angkanya. 35 juta dan 60 juta. Oke. Tapi ini belum balance, ya, teman-teman, belum balance. Kenapa? Karena belum ada kreditnya. Lalu apa kreditnya, Pak? Akun apa yang kita catat di sisi kreditnya? Kita lihat di sini bahwa keterangannya adalah sebagai setoran modal pendirian Cuan Busana. Artinya di sini ada penambahan modal yang nanti dicatat di sisi ekuitas, ya. Karena penambahan modal, maka kita lihat akunnya apa yang ada di sini, yaitu modal Mona. Modal Mona inilah yang kita kreditkan di sini, ya. Kita catat sisi kredit sebesar jumlah dari kedua angka di atasnya ini, ya. Sehingga kita dapatkan angka totalnya modal Mona menambah sebesar 95 juta rupiah. Dan demikian balance lah jurnal ini. Kita isi keterangan transaksi sesuai dengan yang disampaikan di soalnya saja. Kita copy, ya. Oke. Transaksi pertama sudah selesai kita catat, ya. Lalu transaksi kedua tanggal 6 Mei, ya, tanggal 6 Mei. Oke, tanggal 6 Mei ini kita baca soalnya disebutkan bahwa Mona menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta untuk tambahan setoran modal. Berarti ada aliran dana, ya, aliran dana dari mana nih? Dari Mona ke Cuan Busana. Masih ingat prinsip pemisahan entitas, ya. Meskipun Cuan Busana ini adalah milik Mona, namun kalau Mona menyerahkan uang tunai dari kantongnya pribadi kepada Cuan Busana untuk tambahan setoran modal, maka Cuan Busana wajib mencatatnya sebagai penambahan modal, gitu ya. Dengan demikian ada penambahan kas, kita catat, ya. Penambahan kas, Pak, karena ada aliran dana dari Mona ke Cuan Busana. Jadi kasirnya Cuan Busana ini menerima cash nih dari Mona, dan saat dia menerima cash itu harus dicatat sebagai penambahan modal. Maka kita catat debitnya cash sebesar 20 juta dan kreditnya adalah, karena penambahan modal, maka sama dengan transaksi tanggal 2 Mei tadi, kita kredit ke akun modal Mona sebesar angka yang sama, yaitu 20 juta rupiah. Maka balance lah dia. Dan dengan berikutnya kita catat keterangan transaksinya adalah sebagaimana yang dicatat di soal. Oke. Dan demikian transaksi kedua sudah selesai. Oke. Kemudian transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 10, ya, tanggal 10. Transaksi tanggal 10 ini disebutkan bahwa Cuan Busana membeli peralatan usaha secara kredit di toko Mentari seharga 12 juta rupiah. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa di tanggal 10 Mei ini terdapat penambahan aset berupa peralatan usaha.
betul ya. Lihat di sini ada akun peralatan usaha. Jadi sesuai, kita bisa copy akunnya, kita taruh di debit ya, sebesar 12 juta rupiah. Bagaimana yang disebutkan di soal ya. Kenapa dia di debit, Pak? Karena penambahan peralatan usaha ini merupakan sekaligus penambahan aset. Masih ingat bahwa kalau aset bertambah, maka pencatatannya harus di debit ya. Dan sebaliknya kalau aset berkurang, maka pencatatannya harus di kredit. Nah, karena dia membeli, maka ada penambahan ya. Tapi karena dia membelinya secara kredit, perhatikan di sini kredit, maka di saat yang bersamaan terdapat penambahan utang usaha ya, karena kredit. Itu akunnya adalah 21300 ya, penambahan utang usaha. Saya ulangi, akunnya adalah yang saya blok ini ya, karena dia belinya secara kredit, sebutkan ya. Sehingga demikian kita tambahkan utang usaha dan angkanya sama persis, itu 12 juta rupiah. Lalu untuk keterangannya kita copy saja dari soalnya ya teman-teman, langsung saja kita copy. Lalu kemudian sampai di sini sudah balance ya, tanggal 10 Mei 12 juta debit, 12 juta kredit. Berikutnya kita melangkah ke transaksi berikutnya di tanggal 15 Mei. 15 Mei ya, disebutkan di sini bahwa pengajuan kredit modal disetujui dan Juan Busana mendapatkan kredit usaha dari Bank Veteran sebesar 25 juta dengan jaminan tanah. Nah, di sini dilihat bahwa Bank Veteran percaya untuk memberikan kredit kepada Juan Busana dan Ibu Mona. Namun nilai kredit yang diberikan hanya sebesar 25 juta meskipun jaminannya adalah tanah. Padahal tanah tadi nilainya 35 juta di sini ya. Perhatikan, kenapa begitu? Kenapa tidak sama? Karena memang kebijakan dari bank seperti itu ya teman-teman. Jadi sebuah bank tidak akan memberikan pinjaman ataupun kredit sebesar nilai aset yang dijaminkan atau nilai aset yang diagunkan. Kenapa? Karena risikonya tinggi ya. Jadi dia hanya bisa memberikan kredit itu sebesar nilai di bawah dari aset yang dijaminkan. Perhatikan, tadi asetnya adalah 35 juta kan? Itu dijaminkan dan dia bisa mendapatkan kredit sebesar 25 juta rupiah. Nah, di sini berarti ada penambahan apa? Bukan penambahan tanah ya, tapi adalah penambahan cash. Kenapa cash? Karena disebutkan pengajuan kredit disetujui. Berarti pada tanggal 15 Mei ini Bank Veteran mengucurkan dana kepada Juan Busana sebesar 25 juta rupiah, sehingga kita catat debit cash ya, 20 juta rupiah. Lalu kreditnya adalah kemana? Hutang bank ya. Perhatikan di sini ada hutang bank akunnya. Nah, kenapa hutang bank? Karena 25 juta ini kan nanti harus dibayar oleh Juan Busana kepada Bank Veteran, dan itu kita catat sebagai saat ini sebagai hutang bank dengan nilai yang sama. Lalu kita isi keterangannya sesuai dengan yang ada di soal agar clear ya. Oke, tanggal 15 Mei selesai. Lalu tanggal 17 Mei berikutnya ya, 17 Mei kita bisa lihat transaksinya seperti apa. Juan Busana memperoleh pendapatan, ini adalah pendapatan pertama dari Juan Busana sejak berdiri ya, tanggal 2 Mei tadi ya. Untuk pendapatan ini diperoleh atas order penjahitan. Penjahitan apa? Penjahitan 4 baju sebesar totalnya adalah Rp1.650.000. Perhatikan di sini. Nah,
yang kemudian ada keterangan berikutnya dibayar secara tunai sebesar Rp650.000 alias ada DP di sini. Lalu sisanya kredit. Berarti di sini ada penambahan kas dulu, kita catat ya, kas debit sebesar Rp650.000. Lalu karena sisanya dibilang disebutkan secara kredit, maka ada penambahan piutang ya, piutang usaha. Apakah ada? Ada. Kelihatan di chart of account-nya ya, piutang usaha. Jadi setiap transaksi itu harus kita rujukkan atau kita acukan ke chart of account ya, nggak boleh beda ya. Akun itu harus ada di sini. Kalau tidak ada di sini berarti akunnya berarti yang kita tahu itu adalah salah. Tapi kalau ada di sini berarti benar ya. Itu dulu patokannya. Lalu di sini adalah Rp1.000.000. Kenapa 1 juta Pak? Karena dibilang tadi pendapatannya 1.650, lalu DP-nya Rp650.000. Nah, dari sini kita tahu bahwa pendapatannya sebenarnya totalnya adalah 1.650 dan sisanya adalah piutang. Artinya si pelanggan masih ngutang kita ke Cuan Busana gitu ya. Nah, dengan demikian kita catat sisi kreditnya adalah pendapatan jasa. Sisi kreditnya. Oke, ini adalah total dari kedua angka di atas sehingga menjadi balance ya. Keterangannya apa? Sesuai dengan yang disampaikan di soal. Oke, berikutnya transaksi berikutnya adalah tanggal 19 Mei ya, 19 Mei. Oke, 19 Mei ini dia sebutkan apa? Cuan Busana membayar sebagian utangnya kepada toko Mentari sebesar 5 juta. Utang yang mana ya? Kan baru berdiri, yaitu utang yang di tanggal 10. Tadi dia berhutang ya ke toko Mentari. Jangan lupa dia berhutang dengan membeli peralatan usaha. Nah, hutangnya itu 12 juta awalnya, dan di tanggal 19 Mei ini dibayar sebagian. Berarti di sini ada uang yang keluar. Jangan lupa, berarti kita catat cash. Kali ini di kredit. Nah, ini dia tadi saya bilang bahwa kalau ada pengurangan aset maka mencatatnya di kredit besar Rp5 juta. Lalu debitnya apa dong? Kalau begitu debitnya adalah karena dia membayar sebagian utang maka hutangnya berkurang logikanya. Berarti dengan demikian hutang usahanya lah yang kita catat di debit gitu ya. Rp5 juta. Clear ya? Nah, demikian kita sudah bisa catat atau kopikan ini keterangannya ke keterangan transaksi di sini. Oke, jelas ya, utang usaha dia terkredit pada saat menambahkan, lalu terdebit pada saat terbayarkan ya, terbayarkan. Berarti di tanggal 19 Mei ini saldo hutang usahanya si Cuan Busana menjadi tinggal 7 juta. Dari mana? 12 kurang 5 juta. Dan itu nanti tergambarkan atau terlihat pada saat kita kerjakan buku besarnya di semua di bawah ini ya. Nanti kita kerjakan di poin kedua soal, tapi itu nanti kita kerjakan dulu ini pertama. Oke, 19 Mei sudah beres. Sekarang 22 Mei catat. Oke, jangan lupa kita balik lagi ke soal. Dibilang apa? Mona mengambil uang tunai dari kas Cuan Busana sebesar Rp4,5 juta untuk kepentingan pribadi. Mengingat ada prinsip bahwa entitas Cuan Busana harus berbeda dengan entitas Mona sebagai pribadi, maka dengan demikian kita harus mencatat pengeluaran ini ya, ini pengeluaran ya teman-teman, pengeluaran uang cash ini sebagai pengurangan modal yang dalam hal ini kita mengenal namanya privé. Di sini ada akunnya privé debit, kita catat ini menjadi pengurang modal nanti di sisi ekuitas di neraca
privé sebesar 4,5 juta rupiah. Lawannya ke cash. Kenapa? Karena di tanggal 22 Mei ini Mona mengambil uang tunai, berarti cash cuan busana berkurang, keluar gitu ya, keluar. Kita cash sebesar 4,5 juta rupiah. Keterangannya kita kopikan dari soal. Oke. Lalu berikutnya tanggal 24 Mei ya, 24 Mei. Oke, di sini kita lihat cuan busana membayar beban usaha ya, berupa beban gaji sebesar 11.000 rupiah dan beban iklan sebesar 250.000 rupiah. Ini adalah pembayaran beban usaha yang pertama kali dilakukan oleh cuan busana semenjak berdiri tanggal 2 Mei 2016 ya. Dengan demikian kita catat ini apa? Beban gaji dan beban iklan di debit. Apakah ada akunnya? Ada di sini ya. Gaji dan beban iklan sebesar berapa tadi? 900 dan 250.000 rupiah. Oke. Kenapa di debat bebannya, Pak? Karena beban ini menjadi pengurang modal. Ingat, beban ini akan menyebabkan laba bersih berkurang ya. Saya ulangi, beban akan membuat laba bersih berkurang. Sedangkan laba bersih sendiri adalah komponen penambah modal. Ingat, kalau ada laba bersih, maka kita akan catat sebagai laba ditahan di sisi ekuitas ya. Konsep mengenai akun debit dan kredit itu ada di video terpisah, belum bisa lihat nanti ya. Tapi saya ulangi sedikit bahwa beban ini taruh di debit pada saat kejadian. Karena apa? Karena dia menjadi pengurang modal. Jangan lupa, modal dan kewajiban atau hutang itu ada di sisi kredit kalau dia menambah, dan di sisi debit kalau dia berkurang. Oke. Lalu di kreditnya apa, Pak? Di tutur transaksi ini, karena dia bilang membayar, maka kita catat cashnya di kredit sebesar total kedua angka ini ya. Lalu keterangannya kita kopikan dari soal ya. Oke. Lalu kemudian terakhir tanggal 29 Mei ya. Kita lihat 29 Mei sebutkan bahwa cuan busana menerima sebagian pembayaran atas jahitan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2016 sebesar 450.000 rupiah. Nah, ini terkait dengan transaksi sebelumnya nih yang di sini. Nah, lihat ya. Perhatikan di sini dibilang tanggal 17 tadi memperoleh pendapatan atas penjahitan 4 baju sebesar 1,6550.000 rupiah. Namun baru dibayar DP sebesar 650.000 rupiah, sisanya kredit. Tadi kita catat di sini kreditnya adalah 1 juta, yaitu piutang usaha ya. Nah, dari 1 juta inilah kemudian dibayar lagi sebagian pada tanggal 29 Mei ini sebesar 450.000 rupiah. Maka dengan demikian kita catat ada penerimaan cash sebesar 450.000 rupiah dan ada pengurangan piutang usaha, sehingga kita harus kreditkan piutang usahanya sebesar angka yang sama. Lalu setelah itu kita kopikan keterangan soalnya, kita pastikan di keterangan transaksi. Oke, dengan demikian selesailah seluruh pencatatan transaksi selama bulan Mei 2016 yang terjadi di cuan busana. Untuk jawaban poin pertama sudah selesai. Di video berikutnya akan saya jelaskan jawaban untuk pertanyaan atau tugas yang kedua ya.
Oke teman-teman semua, demikianlah penjelasan bagian pertama dari cara melakukan pencatatan akuntansi di sebuah perusahaan jasa. Untuk penjelasan bagian kedua, teman-teman dapat menontonnya di video berikutnya ya. Silahkan share dan kasih jempol jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar teman-teman selalu update jika ada video baru dari channel ini. Tetap semangat dan sehat selalu semuanya. Ciao!